revenue sharing itu adalah hasil yang didapatkan oleh platform digital, ya, mau itu Google, X, Facebook, TikTok dan lain-lain yang didapatkan, ya. Kemudian keuntungannya dibagi. Nah, pembagiannya itu yang disebut sebagai revenue sharing. Ya. Ya, kalau dari awal kan sebenarnya bagaimana, ya, platform digital, ya, tidak hanya menikmati keuntungan, tetapi membagi keuntungan itu, ya, terutama kepada perusahaan pers yang beritanya dikutip atau disebarluaskan. Tuh. Nah, ini sih bagus juga, ya. Ide pertamanya bagus. Makanya tadi saya bilang ide pertamanya bagus, ya. Kemudian yang menjadi persoalan berikutnya, tadi saya katakan, kalau kita merujuk ke Perpres yang sudah ditandatanganin ini, mulai dari awal, mulai dari ira-iranya itu, ya, sampai ke bawah, sampai ke ketentuan umum, kalau itu yang ingin digunakan, ya, maka tidak ada pasal 6 itu. Pasal 6 itu adalah pasal yang tiba-tiba. Pasal yang tiba-tiba. Kenapa pasal 6 tiba-tiba nongol di dalam Perpres? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa Dewan Pers tiba-tiba nongol di situ? Kalau kita berbicara Dewan Pers, maka Dewan Pers itu terkait dengan pasal 15 Undang-Undang Pers. Dan di depan ini tidak ada sama sekali pertimbangan tentang penggunaan pasal Undang-Undang Pers. Karena itu di ketentuan umum di pasal 1, ya, juga tidak ada Dewan Pers. Sementara yang ada Kementerian Komunikasi dan Menteri Komunikasi, ya. Jadi awalnya memang sepertinya, ya, Perpres ini ingin dijalankan oleh pemerintah, karena memang pemerintah yang punya kewenangan. Tapi tiba-tiba dikaitkan dengan jurnalistik yang berkualitas, dan itu adanya di bawah Dewan Pers. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kekacauan. Kacaunya karena harusnya Dewan Pers itu tidak masuk di sini. Sekarang Dewan Pers sedang membuat tim sel. Tim sel akan membuat komite, ya. Komitenya 11 orang, ya. Nah, nanti komite inilah yang akan membagi-bagi, ya, dengan cara perhitungan yang mereka buat. Media pers apa saja yang dapat dan berapa dapatnya, ya, itu ditetapkan oleh komite, ya. Nah, kalau terjadi sengketa bagaimana, gitu, ya. Maka diselesaikan secara musyawarah. Kalau tidak selesai, itu dilakukan di arbitrase, ya, gitu, ya. Dilakukan di arbitrase. Gak jelas juga tuh arbitrasenya yang mana. Apakah kalau berperkaranya dengan platform digital yang milik asing, dia mau menggunakan arbitrase Indonesia, sementara di situ tidak ditulis arbitrasenya di mana. Yang saya tahu selama ini terjadi sengketa, orang-orang asing itu, perusahaan asing itu maunya menyelesaikan di arbitrase internasional, paling tidak di Singapura. Kalau nanti diuji materi, itu ada di uji materi ada dua hal yang diuji. Yang pertama adalah
formilnya, persyaratan formilnya. Nah, persyaratan formilnya kan undang-undang pers itu undang-undang tunggal. Dia tidak ada peraturan pemerintahnya. Karena tidak ada peraturan pemerintah, dia juga seharusnya tidak ada Perpres. Ya. Tetapi kemudian lahir Perpres ini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar tentang kewenangan Presiden membuat Perpres. Ya. Dasar hukumnya cuma itu. Ya. Tetapi tidak mengkaitkan undang-undang apakah undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang ITE sama sekali tidak ada. Ya. Jadi karena tidak dikaitkan, makanya memang harusnya tidak ada Dewan Pers di pasal 6. Pasal 6 itu harusnya tidak ada. Ya. Jadi dari pasal 1 kalau kita runtut seperti itu, harusnya pasal 6 itu kalaupun mau di situ kan dikatakan ya, perusahaan pers yang dimaksud itu adalah perusahaan pers yang terverifikasi faktual. Undang-undang pers itu juga tidak ada verifikasi faktual. Yang ada adalah pendataan. Ya, pasal 15. Makanya kalau orang sudah berbadan hukum pers, ya, dia sengketa, ya, saya bilang dia harus dibela. Ya. Contohnya sekarang Dewan Pers bikin UKW gratis, kan nggak disyaratkan harus perusahaan pers yang sudah bersertifikat. Boleh yang belum bersertifikat pun asalkan ya, asalkan memenuhi persyaratan pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2, pasal 9 ayat 2, pasal 12 Undang-Undang Pers ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Sebenarnya kalau tidak ada pasal 6, ini jalan lancar-lancar aja ya. Kemudian kalaupun mau ditimbulkan komite, komite itu dibentuk oleh kementerian ya. Komite dibentuk oleh kementerian ya. Soal orangnya silakan kementerian mau mengundang pakar pers ya, mau mengundang ahli hitung-hitungan bagi hasil. Ini kan berangkatnya dari revenue sharing. Bagaimana perusahaan pers Indonesia mendapatkan revenue sharing seperti perusahaan pers di Inggris, di Australia, dan di negara-negara lain. Ya, revenue sharing adalah keuntungan yang dibagi. Jadi revenue sharing itu adalah hasil yang didapatkan oleh platform digital, ya, mau itu Google, X, Facebook, TikTok, dan lain-lain yang didapatkan. Ya, kemudian keuntungannya dibagi. Ya, pembagiannya itu yang disebut sebagai revenue sharing. Ya, dibagi dapatannya sebagai revenue sharing. Berapa besar revenue sharing? Nah, ini juga masih akan jadi perdebatan panjang. Ya. Di banyak negara juga main ancam-ancaman. Ya. Google sempat nggak mau, ya. Nah, kalau nanti waktu awal saya tanya kan, ini ada komite, bagaimana orang yang tidak masuk komite gitu? Katanya bisa jalan sendiri-sendiri. Ternyata di situ tidak ada pasal jalan sendiri-sendiri. Jadi kembali ke revenue sharing, nanti berarti di poolnya di mana tuh Bang Kamsul? Di komite. Di komite? Iya, komite yang menentukan. Komite nanti yang membagi? Iya, komite yang menentukan. Kayak hak cipta loh, kayak pengelola hak cipta yang sekarang loh. Yang memungut berbagai macam hak cipta itu di karaoke, terus akhirnya dia bagi kepada pengarang lagu ya.
Yang sudah jalan sekarang kan bisnis to bisnis. Ini kan sebenarnya urusan bisnis to bisnis. Ya. Perusahaan pers dia menyediakan bahan, menyediakan pemberitaan, kemudian dikutip oleh Google, ya. Dua belah pihak untung. Ya. Google untung, ya. Kalau saya kan sering bagiin tuh ya, ada amplifier tuh, AMP tuh, ya. Nah, itu kan Google untung berarti. Saya mengakses Google, ya. Kemudian saya bagiin. Si perusahaan busnya juga untung kan, terbagi. Nah, atas objek yang ini, barang ini nih, ya. Atas berita yang dimuat Google, ya. Nah, itu dikenakan bagi hasil atau revenue sharing, ya. Ini udah berjalan dulu bisnis to bisnis, urusan masing-masing gitu. Tiba-tiba diatur secara kelembagaan, ya. Harusnya sih menurut saya pemerintah atur aja bisnis to bisnis, berapa yang harus dikeluarkan, persentasenya berdasarkan apa? Berdasarkan klik, berdasarkan pengunjung, berdasarkan apa, ya. Lalu nanti dibagi hasil berapa yang dikeluarkan oleh platform digital. Nah, itu nego. Kalau nego nanti nggak ketemu, nah, baru ada satu lembaga. Nah, satu lembaganya ini adalah wasitnya pemerintah menurut saya. Kominfo aja yang sudah disebut di dalam undang-undang itu. Ya kalau Dewan Pers mau hadir, pasal 6 mau hadir, berani nggak? Pertanyaannya. Pertimbangannya diubah, ada Undang-Undang 40 masuk di situ. Kemudian ada definisi Dewan Pers yang dimaksud itu adalah Dewan Pers yang ada di Undang-Undang nomor 40. Itu lebih rame lagi. Ya. Kenapa lebih rame? Karena para pendiri tokoh bangsa di reformasi yang merumuskan undang-undang pers itu tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk ikut campur sama sekali, tidak ikut campur sama sekali. Makanya tidak ada. Bahkan untuk menjadi anggota Dewan Pers, pemerintah tidak sama sekali. Presiden itu dipeta kompli doang. Ini hasil kami, tanda tanganin. Keluarlah Kepres tentang siapa yang menjadi anggota Dewan Pers. Lalu anggota Dewan Pers memilih siapa yang akan jadi ketua Dewan Pers. Kesepakatan tidak tertulis, ya. Ketua Dewan Pers itu harus dari unsur tokoh masyarakat. Karena kita masih berpikir antara wartawan dengan perusahaan pers itu juga ada selisih gitu loh. Ya, kepentingannya berbeda. Makanya itu di dalam Perpres ini yang saya dengar, karena ini menyangkut perusahaan pers, maka perusahaan pers nggak boleh jadi anggota komite. Jadi orang perusahaan pers nggak boleh jadi anggota komite. Komite itu dibentuk oleh Dewan Pers, 5 orang dari Dewan Pers, 5 orang ahli yang ditunjuk oleh Polhukam, 1 wakili pemerintah.